waktu pertama kali masuk ke rumah itu, emang Bapak nggak kayak melihat sesuatu, ada banyak sesaji atau apa gitu di rumah? Kita melihat, Lihat? lihat, tapi kita nggak berpikiran untuk hal yang ke situ. Di rumah itu emang banyak, Oh, jadi kalian itu nggak peduli sama sekali? nggak peduli. Yang kita pedulikan waktu itu cuman kita harus cari uang sama perhiasan buat kita jual. Halo sahabat Laslos, alhamdulillah nih jumpa lagi dengan saya. Selamat sore ya teman-teman ya. Ini kita ada sesuatu yang mungkin di sini kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman ya. Karena saya itu kedatangan tamu, ini kru ya teman-teman yang menyiapkan. Mereka itu mantan napi teman-teman. Dia itu kena kasus pembunuhan, perampokan juga teman-teman. Jadi banyak kasus yang mereka alami sehingga mereka itu dipenjara gitu teman-teman selama beberapa tahun. Dan ini kejadiannya juga saya sebenarnya tahu, cuma waktu itu saya masih kecil, tapi saya masih sedikit ingat ya teman-teman ya bagaimana kejadiannya. Tapi sebelumnya nih kenalin dulu sama mereka ya teman-teman ya. Ini keadaan mereka sekarang. Ini yang pakai baju hijau ini namanya Pak Ahmad, yang pakai baju putih ini namanya Pak Iwan. Gimana kabarnya Pak Iwan dan Pak Ahmad? Alhamdulillah. Kita sehat. Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini mereka berdua yang melakukan perampokan tersebut ya teman-teman ya. Ini di rumah, itu rumahnya nggak jauh dari rumah saya yang dulu ya teman-teman ya. Ini dulu saya masih sekitar umur kalau nggak 10 ya 11 tahun lah. Kan saya masih kecil ya teman-teman ya. Yang saya ingat dulu itu memang rumahnya itu rumahnya paling kaya di desa saya, itu memang paling kaya, paling bagus juga teman-teman. Tapi yang saya herankan ya teman-teman ya, waktu itu pemilik rumahnya nggak yang bilang kayak cantik, putih, glowing, apa segala macam. Itu enggak teman-teman, justru pemilik rumahnya itu, ya mohon maaf ya teman-teman ya, bukan saya gimana-gimana, tapi ini memang kenyataannya ya, pemilik rumahnya itu udah hitam, terus dia juga ya dibilang bodinya seksi juga enggak teman-teman, itu biasa aja. Pandangan saya itu biasa aja, justru malah saya bilang jelek ya jelek, ini saya jujur ya teman-teman ya. Ini herannya tuh saya di situ teman-teman. Ini kita tanyain aja ya, mungkin teman-teman juga, loh katanya mantan napi, kok pakaiannya kayak gitu ya teman-teman ya, kok muslim banget gitu kan, teman-teman pasti penasaran kan. Ini kita langsung tanya aja sama Pak Ahmad dan Pak Iwan ya teman-teman ya. Pak Ahmad sama Pak Iwan, ini kalian mau berbagi cerita kan sama saya dan teman-teman gitu Insya Allah. tentang kejadian yang Bapak alami dulu dan tentang perampokan yang mengakibatkan Bapak itu di penjara. Iya, itu sebenarnya kita sudah menyesal ya. Kita itu dulunya itu hilaf sekali. Kita hanya mementingkan harta, tapi alhamdulillahnya sekarang kita itu sudah benar-benar bertobat, nggak ingin mengulangi kejadian yang sama. Dan untuk soal wanita yang memang jelek itu awalnya itu di mata saya dan Pak Ahmad ini itu cantik sekali. Sangat cantik. Cantik? Iya. Masya Allah, cantik banget. Bahkan bodinya pun jika dibandingkan dengan Mbak Isma yang sekarang jauh. Kalau zaman sekarang itu dilihat itu mirip seperti kayak artis-artis Korea. Wow. Makanya kita kayak tergoda waktu itu. Berarti yang kalian lihat dia itu cantik banget gitu, putih kayak gitu. Iya. Subhanallah, cantik banget. Wah. Terus akhirnya kalian itu ini langsung hilaf gitu. Iya, niat kita kan sebenarnya hanya ingin mengambil apa yang bisa kita ambil. Terus biasanya kita tuh ambil perhiasan sama uang. Kalau ada handphone ya kita ambil handphone. Kayak gitu. Tapi di rumah itu kita nggak
berpikir aneh-aneh, soalnya kita nggak percaya hantu. Oh, kalian nggak percaya sama hantu ya? Iya. Kita nggak percaya hantu. Ini ya teman-teman, ini saya potong dulu ya Pak ya. Ini sebenarnya saya itu tahu sedikit tentang pemilik rumah itu. Jadi pemilik rumah itu sebenarnya kayaknya itu bukan dari kerja keras dia, tapi dia itu kayak melakukan sesuatu yang ini ada sangkut pautnya ya bisa dibilang dengan pesugihan. Iya, ini mungkin Pak Ahmad sama Pak Iwan waktu pertama kali masuk ke rumah itu, emang Bapak nggak kayak melihat sesuatu, ada banyak sesaji atau apa gitu di rumah? Kita melihat, Lihat. tapi kita nggak berpikiran untuk hal yang ke situ. Di rumah itu emang banyak. Oh, jadi kalian itu nggak peduli sama sekali? Nggak peduli. Yang kita pedulikan waktu itu cuman kita harus cari uang sama perhiasan buat kita jual. Kalian lihat kayak ada gambar-gambar figura yang kayak gimana gimana gitu, lihat juga? Lihat, bahkan di sana juga sewaktu itu ada patung juga. Oh, ada patungnya. Ada. Iya, memang betul itu teman-teman. Terus setelah itu kalian lanjut ngapain lagi? Kalian ceritain aja pada saat hari itu juga. Ya setelah kita satu persatu kamar kita masuki, kita menemukan satu kamar yang belum kita masuki dan kita bongkar paksa kamar itu. Ada satu wanita yang mata kita itu melihatnya itu sangat cantik dan sangat seksi. Akhirnya kita sempat berpikir, waktu itu wanita itu sedang tertidur, dan akhirnya kita paksa ikat dia dan sumpal mulutnya. Kita paksa dan mohon maaf ya teman-teman, ya kita melakukan hal yang tidak baik, ya kita melakukan hal itu. Terus dia itu juga sempat meronta dan akhirnya kita setelah selesai dia itu tetap berteriak-teriak, sebenarnya kita ingin lepaskan saja gitu, tapi dia teriak-teriak, nggak taunya Pak Ahmad ini lepas kendali dan dia memukul menggunakan televisi yang zaman dulu kan televisinya tabung. Iya, yang Kepala dibanting gitu, tarik itu. Ya soalnya waktu itu kan saya juga panik, takut orang-orang itu dengar suara dia, jadi nggak usah pikir panjang lagi. Waktu itu saya langsung pukul aja bagian kepala belakangnya. Iya. Setelah dia meninggal, kita panik, lebih panik lagi. Soalnya tiba-tiba tubuhnya itu menjadi hitam, terus kayak badannya pun menjadi kayak gendut-gendut gimana gitu, ya kan. Kita lihatnya waktu itu cantik, kok tiba-tiba ketika meninggal malah justru jadi seperti ini gitu. Berubah total waktu itu. Yang dulunya seperti artis Korea sekarang malah bukan gitu ya. setelah meninggal gitu langsung Iya. lihatnya beda. Beda banget. Iya. Nah itu yang kalian lihat itu sebenarnya sosok asli dari pemilik rumah tersebut. Sebenarnya itu orangnya seperti itu, bukan yang kalian lihat yang katanya cantik banget kayak artis Korea, itu bukan. Itu hanya kayak bisa dibilang halusinasi mata kalian aja, itu hanya tipuan semata. Iya, sampai malah akhirnya kalian itu melakukan tindakan yang seperti itu gitu. Sebenarnya kan tadinya kita itu sudah memantau rumah itu, mereka keluar dari rumah. Iya, waktu itu rumah sedang kosong. Iya, kita pikir kosong semuanya, malah ada satu yang ditinggal. Satu wanita itu. Iya. Berarti pas kalian itu masuk ke ruangan-ruangan sebelumnya itu kalian nggak lihat apa-apa? Gak lihat apa-apa. Tapi kalian ambilin semua harta-hartanya, uangnya gitu? Iya. Sudah kita Emasnya. kantongi. Itu pada saat itu kalian datang ke situ malam, siang, atau apa? Malam hari. Malam hari. Iya. Memang waktu kalian mau masuk ke situ nggak ada orang yang lihat ya gitu? Kita kan sudah berjaga dari jam 4 sore. Udah standby gitu. Iya, Udah. menunggu pemiliknya pergi. Ketika sudah pergi Dan kondisi kosong waktu itu, jadi kosong, kita masuk, lompat lewat pagar. Kita pun nggak ambil barang-barang yang berat, kita hanya mengambil barang-barang yang bisa diambil juga yang harganya itu mahal. Gitu. Astagfirullahaladzim. Ini kalian
melakukan hal itu hanya berdua, nggak ada yang teman-teman yang lain gitu yang ikut kayak membantu untuk mengawasi sebelah sana gitu, nggak ada, Nggak cuma ada. berdua. Oh, berarti kalian itu memang kayak dibilang teman, saudara atau gimana? Ya kita teman satu sekolahan. Oh, dulu teman satu sekolahan. Iya, dulu teman satu sekolah. Sekarang kalian umur berapa nih? Sekarang kita sudah umur 30-an. Oh, iya, kalian di penjara berapa tahun? Kita Di penjara 10 tahun. 10 tahun. Berarti kalian baru bebas nih? Iya. baru bebas. Iya, betul. Baru bebas, tapi semua urusannya udah clear, udah beres semua gitu. Alhamdulillah udah selesai. Kalian bisa diceritain nggak pengalaman kalian itu waktu di penjara kayak gimana, biar teman-teman itu jangan sampai merasakan kayak enaknya atau nggak enaknya waktu di dalam situ gitu. Sebenarnya sih kalau di penjara itu nggak ada yang enak ya. Oh, nggak ada Nggak yang ada. enak. Cuman kita lakukan ini sejak waktu SMA ya, hingga kita kuliah pun kita bayar dengan uang hasil ini, ngerampok kayak gitu. Iya, karena kita udah terbiasa dengan hal Iya. seperti itu. Bahkan kita satu kampus. Jangan-jangan waktu kalian masih sekolah juga kalian sering kayak malak-malak kayak gitu sama teman-teman kalian? Kalau malah kita enggak. Oh, enggak, justru enggak ya. Kita lebih memilih ke hal yang tidak diketahui, kayak masuk ke rumah orang kayak gitu. Kalau di penjara nggak ada yang enak sih, semuanya nggak ada yang enak. Cuman dari nggak enak itu membuat kita itu sadar. Kita menyesal dengan apa yang terjadi. Dengan apa yang telah kita perbuat. Kita aja ke kantor polisi menyerahkan diri. Kalian menyerahkan diri? Iya, soalnya kita dihantui oleh yang Wanita, kita bunuh. wanita itu. Iya. Itu waktu datang ke kalian itu gimana? Keadaan dia itu masih kayak cantik yang waktu pertama kalian lihat atau dengan wajah yang menyeramkan? Wajah yang menyeramkan. Dan wajah asli dia. Tapi kalian pada saat itu nggak diapa-apain kan sama sosoknya itu? Setiap kita tidur diteror terus, cuman karena kita nggak kuat akhirnya kita menyerahkan diri. Setelah menyerahkan diri nggak ada teror Nggak lagi. dihantuin lagi? Enggak. Iya. Oh, mungkin dia itu cuma ingin kayak pengakuan kalian gitu, supaya kalian itu mendapatkan hukuman yang setimpal juga. Mungkin dia juga nggak terima karena kalian, selain kalian mengambil harta dia, kalian juga kan udah melakukan hal yang nggak wajar sama wanita tersebut kan. Iya, mungkin dia itu nggak terimanya di situ. Kami juga sekarang sudah menyesal, sudah sadar. Iya, alhamdulillah. Bahkan kita sekarang sudah bisa lebih menghargai sesama, dan juga tentang harta kita sudah kayak tidak terlalu peduli, karena menurut kita itu kalau memang itu rezeki kita ya akan ke kita gitu. Akan datang dengan sendirinya. Ya pasti, semuanya kan memang sudah diatur ya teman-teman ya. Terus sekarang Pak Ahmad sama Pak Iwan di rumah atau kalian lebih ke pesantren atau kemana ya gitu sekarang untuk kegiatannya sehari-hari? Untuk kegiatan sehari-hari kita lebih sering di pesantren. Alhamdulillah. Iya, soalnya kalau di rumah selalu dikucilkan. Iya, Iya, bahkan pesantren itu kan milik ini kepolisian, jadi kita malah kayak bebas tapi malah lebih sering masuk ke sana. Iya, jadi waktu kita di penjara juga kita sering ke pesantren. Oh gitu. Ini kemajuan ya berarti ya buat kalian ya. Alhamdulillah dari kejadian itu malah sekarang Bapak jadi lebih mendekatkan diri gitu. Alhamdulillah. Iya, apalagi di bulan suci Ramadan yang kayak gini, Bapak sering ke pesantren situ. Ya mungkin itu udah jadi jalan kita kali ya buat kita tobat ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Tapi untuk sekarang kalian udah nggak pernah kayak didatengin lagi kan sama sosok itu? Alhamdulillah tidak. Nggak pernah. Alhamdulillah. Tapi ini apa ya namanya? Kan tadi Bapak kan bilang ya,
dari sejak sekolah itu kalian udah sering yang kayak gituan? Sebelumnya kalian pernah nggak kalau kalian merampok itu melakukan hal yang kayak gitu juga? Nggak pernah. Nggak Itu pernah. pertama kali. Itu pertama kali. Iya. Pertama kalinya kita. Sebelum-sebelumnya itu kalian hanya mengambil harta dari pemilik rumahnya. Iya, soalnya sebelumnya itu nggak pernah bertemu dengan Si pemilik. pemiliknya. Oh, berarti bisa dibilang kalian mainnya rapi ya. Iya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman untuk urusan rumahnya yang waktu itu mereka rampok ya teman-teman. Ini tuh rumahnya udah nggak ada. Jadi semenjak kejadian itu Pak Ahmad dan Pak Iwan itu keluarga yang keluar yang kalian lihat itu tiba-tiba mereka itu kecelakaan di jalan dan mereka langsung meninggal di tempat. Hingga kayak pada saat itu tuh bebarengan gitu teman-teman, yang di rumah ini kerampokan terus dia itu meninggal, yang keluar rumah dia juga mengalami kecelakaan sampai akhirnya meninggal juga di hari yang sama pada hari itu juga teman-teman. Nah setelah urusannya udah selesai itu akhirnya rumahnya diwakafkan teman-teman, dan sekarang dibangunlah masjid di situ. Ini mungkin Pak Ahmad sama Pak Iwan kalau mau main ke sana main aja ke sana ke kampung. Soalnya kan di sana udah jadi masjid. Masjid kan tempat umum, siapa aja boleh tuh datang ke situ, datang aja. Ya mungkin kalau orang-orang di sana masih kayak mengucilkan, kayak bilang yang kurang enak, ya kalian sabar aja ya. Ini kan juga karena perilaku yang udah kalian lakukan di masa lalu. Mungkin dengan perubahan kalian yang sekarang jadi lebih baik lagi. Nanti juga orang-orang akan bisa menerima Pak Iwan dan Pak Ahmad lagi. Iya, insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan ke sana. Iya, ini kalian berdua kan udah bebas nih. Dan alhamdulillah kalian juga udah berubah lagi, udah berubah jadi lebih baik. Kalian ada niatan untuk menikah nggak? Kalian kan belum menikah kan? Belum. Iya. Kalau saya sih nggak ada niatan untuk menikah. Loh kenapa? Kalian kan masih, ya kalau nikah masih bisa kan? Tapi waktu kami di penjara kami itu sering dipukul oleh tahanan yang lainnya. Sehingga kadang mereka juga mukulin di bagian alat kelamin kita. Maksudnya di alat vital kalian itu dipukulin juga? Iya. Astagfirullahaladzim. Memangnya kenapa? Iya kan karena kita itu masuk penjara karena apa? Kan pasti ditanyain. Kita cerita, kita masuk penjara karena kita itu merampok rumah sama memperkosa gitu. Nah, akhirnya kita sering dipukulin di bagian vitalnya. Dan ya Mbak Isma tahu sendiri kan, vital pria itu kan ada 2 telur kan. Iya. Nah telur kita itu pecah, jadi kita nggak akan pernah bisa menikah. Ya, sekarang sih kita terima ya, soalnya ini konsekuensi kita. Mungkin ini azab dari Allah untuk kita gitu. Iya. Iya. Kalau udah urusan itu memang udah sulit teman-teman, untuk diperbaiki juga nggak mudah teman-teman. Tapi ini ya kita nggak tahu ya namanya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ada orang yang mau menerima kalian, kalian tetap nggak mau gitu. Ya daripada kita mengecewakan pasangan kita, ya lebih baik kita sendiri-sendiri aja gitu. Iya. Gitu. Iya. Tapi yang penting kalian berusaha lebih baik lagi terus ya. Kalian jangan langsung, tuh aku udah kayak gini, aku nggak bisa nih kayak gini. Mungkin kan namanya orang ya pengen nikah lah, pengen punya anak dan sebagainya. Kalian jangan berkecil hati ya. Enggak sih, kalau kita sih nggak akan pernah merasakan berkecil hati, soalnya kita sudah tidak mengejar apa yang ada di dunia. Iya. Kita itu hanya mengejar bagaimana kita mendapatkan pengampunan Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengejar akhirat untuk saat ini. Alhamdulillah. Ini luar biasa sih dari perubahan kalian. Ternyata kalian itu memang udah benar-benar berubah teman-teman. Ini mungkin dari
Pak Ahmad sama Pak Iwan mau menyampaikan sesuatu nggak dari kisah-kisah kalian masa kelam, terus kalian jadi seperti ini? Ada nggak yang ingin kalian sampaikan? Kalau dari saya sih yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang yang ada di rumah ataupun remaja-remaja yang mulai akhir balik ya, biasanya kan itu semuanya serba penasaran kan. Ya untuk kalian jangan mencoba sekalipun ya sesuatu yang hal tidak baik. Dari awalnya kita itu hanya iseng ya, hanya kita merokok, awalnya gitu aja, merokok kumpul sama teman-teman yang nggak punya uang, ambil beras di rumah punya orang tua dijual. Terus makin kesini ada lagi tambah minum-minuman ya kan, terus nggak punya uang mulailah kita mencopet, dan mulai lagi kita ingin ini ya, terus kita naik level lagi ya. Ini namanya tipu muslihat dari setan. Jadi awalnya itu setan mencoba ke sesuatu hal yang kecil dulu, nanti dipancing lagi ke sesuatu hal yang besar. Nah ini buat kalian yang masih remaja ya, mungkin kalian menganggap sepele lah, ini kan cuma mencuri dari orang tua, kan gak ada ruginya, cuma mengambil beras ataupun mengambil uang orang tua buat beli ini. Tapi itu adalah pancingan dari iblis yang membuat kalian nanti akan terjerumus. Seperti itu sih kalau dari saya. Jadi kalau ada hal yang gak baik, lebih baik tinggalkan, jangan sekali coba-coba, karena sekali kalian mencobakan ketagihan, dan ketagihan itu akan menjadi lebih besar lagi. Dan nanti kalian tuh nggak akan bisa berhenti. Oh, jadi seperti itu, jadi kayak membuat kalian itu kecanduan melakukan hal itu gitu? Iya betul, jadi kita jadi kecanduan. Oh, soalnya kalian bisa langsung dapat uang banyak tanpa capek-capek kerja ya? Betul sekali. Tapi dari kegiatan mereka tersebut konsekuensinya juga sangat berat loh teman-teman. Ini jangan ditiru ya teman-teman ya, hal yang seperti itu. Apalagi ketika mereka berdua itu saat menjalani hukumannya. Kan jelas tadi mereka bilang nggak ada yang enak mbak. Nah di situ kalian jangan sampai melakukan hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman, mohon maaf ya, pernah ada yang melakukan hal yang seperti ini. Ya udah jangan diulangi lagi. Jangan kalian ngelakuin itu sekali tapi nggak ketahuan, kalian tetap berlanjut sama seperti mereka berdua, lakuin sekali nggak pernah ketahuan, mereka lanjut-lanjut aja sampai akhirnya mereka itu ketahuan baru mereka berhenti. Jangan ya teman-teman ya, kalian harus lihat video ini, kalian jadi sadar, kalian berhenti melakukan hal itu, kalian juga bertaubat jadi lebih baik lagi seperti Pak Ahmad dan Pak Iwan ini teman-teman. Dan ini juga kita udah sore, mungkin Pak Ahmad dan Pak Iwan juga harus kembali ke pesantren ya Pak ya? Iya, kita harus segera kembali ke pesan kepada beliau. Iya teman-teman, jadi ini kita bertiga cukup berbincangnya sampai di sini. Semoga aja kalian bisa mengambil pelajaran dari sini ya teman-teman ya. Ini kita bertiga pamit, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.